Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 beranggotakan Muhammad Nur Wachid, Rizal Ali Nurdin, dan saya, Raulina Suci Maharani, akan mempresentasikan tentang karakteristik konselor. Well, apa itu karakteristik konselor? Karakteristik konselor adalah kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap konselor. Kualitas pribadi ini sendiri merupakan faktor atau standar yang harus dimiliki oleh seorang konselor karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap proses bimbingan dan konseling atau hasil dari bimbingan konseling itu sendiri. Selanjutnya, ada 3 hal yang dibutuhkan untuk keberhasilan komunikasi terapeutik atau dapat menghasilkan perubahan kepribadian. Nah, apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama adalah sikap selaras dan keaslian atau congruence or genuineness. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seorang konselor harus menampilkan sikap asli, autentik, dan tidak palsu, sehingga dia dapat berintegrasi dengan baik dalam proses kegiatan bimbingan dan konseling. Seperti itu. Selanjutnya adalah penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard. Di sini maksudnya adalah seorang konselor memberikan perhatian penuh terhadap konseli tanpa diikuti evaluasi atau penilaian-penilaian terhadap kepribadian atau tingkah laku seorang konseli. Penilaian secara subjektif atau baik buruk seperti itu. Selanjutnya adalah pemahaman empati yang tepat atau accurate empathic understanding. Apa maksudnya? Sikap ini merupakan sikap yang krusial yang harus dimiliki oleh seorang konselor, di mana konselor benar-benar dituntut menggunakan indranya dalam berempati guna mengenali dan menjelajahi pengalaman subjektif seorang konseli, di mana tugas konselor adalah membantu kesadaran konseli terhadap perasaan-perasaan yang dialaminya. Ini adalah kompetensi konselor menurut undang-undang. Kompetensi konselor menurut undang-undang tercantum dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008 yang berbunyi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai suatu kesatuan yang secara terintegrasi, membangun keutuhan kompetensi pedagogi, kepribadian sosial, dan profesional. Dalam aspek kompetensi kepribadian mencakup 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih. Yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Dan yang terakhir adalah menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui tentang karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang konselor menurut undang-undang, kita beralih kepada pandangan menurut para ahli. Di sini kita mengutip Kavanagh, yaitu yang pertama, karakteristik yang pertama, self knowledge atau pemahaman diri. Maksudnya adalah seorang konselor diharuskan mengetahui dan memahami tentang kepribadian yang ada dalam dirinya sendiri dengan baik. Dengan begitu, ia akan mampu memiliki pandangan yang tepat kepada klien atau konseli yang ada di hadapannya. Artian, ia mampu mengetahui dan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh seorang konseli. Dengan kata lain, seorang konselor ia mampu atau terampil dalam memahami kepribadian orang lain, yang mana itu sangat berguna dalam proses bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu competence, yaitu seorang konselor atau konselor diharuskan memiliki kualifikasi fisik yang baik, intelektual yang
luas, emosi yang baik, sosial dan moral pribadi yang sebagai pribadi yang berguna. Maksud intelektual yang luas yakni seorang konselor harus mengetahui tentang konsep bimbingan dan konseling itu sendiri, landasan pendidikan, landasan filsafat tentang bimbingan konseling itu sendiri, dan ketiga yaitu kode etik bimbingan dan konseling. Nah, yang paling urgen yaitu emosi yang baik. Kenapa? Emosi yang baik, seorang konselor diharuskan mengetahui tentang keadaan emosi yang ada dalam dirinya sendiri terlebih dahulu. Sehingga setelah dia mengetahui emosi yang ada dalam dirinya, ia akan merefleksikannya kepada seorang klien atau konselor yang ada di hadapannya. Dengan begitu, ia akan mampu melakukan pendekatan yang tepat dalam proses bimbingan dan konseling yang sedang dihadapinya. Artian, dengan kata lain, ia akan mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh seorang konseli. Oke, yang ketiga yaitu good psychological health atau psikologis yang baik. Maksudnya adalah seorang konselor diharuskan memiliki kesehatan psikologis yang lebih sehat dan atau lebih baik daripada konseling. Tentu saja kesehatan psikis konselor yang prima itu sangat vital dalam proses bimbingan dan konseling. Karena kalau seorang konselor memiliki kesehatan yang kurang prima, itu akan menghambat dalam proses bimbingan dan konseling. Misalnya seorang konselor memiliki masalah ekonomi dalam kehidupannya. Tentu saja ini akan mengakibatkan psikologis konselor sendiri tidak baik, sehingga bisa saja ia dalam proses bimbingan dan konseling memberikan arahan yang menyimpang kepada seorang konseling. Yang keempat yaitu truthfulness. Karakteristik truthfulness yaitu dapat dipercaya. Maksudnya adalah seorang konselor harus dapat dipercaya oleh semua pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu, agar konselor dapat dipercaya, ia harus memiliki kejujuran yang tinggi, nyambung kepada karakteristik yang nomor 5. Seorang konselor yang memiliki kejujuran tinggi, ia memiliki kriteria yaitu terbuka, otentik dan objektif dalam proses bimbingan dan konseling, sehingga si konseling itu nyaman terhadap arahan atau bimbingan yang diberikan oleh konselor. Karakteristik yang keenam yaitu strength atau kuat. Maksudnya adalah seorang konselor harus kuat dalam menghadapi segala bentuk permasalahan yang sedang dirasakan oleh seorang konseli, dan tegar dalam memberikan arahan kepada seorang konseli agar proses bimbingan dan konseling itu berjalan dengan efektif. Sehingga seorang konselor diharapkan dalam proses bimbingan dan konseling ia tidak melakukan blaming victim. Okay, that's all from my presentation, and next presentation will be delivered by Wajid. Okay, so the next the next part is number 7 until 11. First is warmth atau bersikap hangat. Seorang konselor harus memiliki sifat hangat. Yang dimaksud dengan sifat hangat adalah sifat lemah lembut, sifat ramah kepada semua klien yang berada dalam proses konseling berlangsung, sehingga suasana yang nyaman dan baik dapat tercipta.
Jika konselor tidak memiliki sifat hangat, konseli atau yang dikonselingi itu bisa merasa kurang enjoy atau mungkin terintimidasi seperti itu. Jadi konselor itu harus memiliki sifat yang hangat. Kemudian active responsiveness atau pendengar yang aktif. Sebagai seorang konselor yang baik, diharuskan memiliki sifat dan respon yang baik dan menjadi pendengar yang baik. Yang dimaksud dengan pendengar yang baik adalah pendengar yang aktif dan responsif dalam mendengarkan segala bentuk permasalahan dan keluhan dari klien atau konseli dan memberikan dan konselor memberikan arahan dan pendapat secara aktif dan responsif. Jadi jika si konseli itu curhat atau menyampaikan keluh kesahnya, konselor itu dapat mendengarkan dan berinteraksi secara aktif dan responsif, tentu untuk membentuk dan mengarahkan ke tujuan yang lebih baik. Kemudian sabar, passion. Kesabaran adalah sifat utama yang harus dimiliki konselor dalam menghadapi seluruh saran dan keluhan dari klien. Kalau gak sabar nanti terburu-buru dan jawaban yang ditentukan itu kurang maksimal. Sensitif atau kepekaan. Seorang konselor harus peka dan sensitif dalam mengamati keluhan dan permasalahan yang disampaikan oleh konseli atau klien. Seorang konselor harus secara aktif memberikan arahan yang tepat dan baik kepada konseli dengan mengamati dan menyimpulkan permasalahan diri dari konseli. Seperti itu. Jadi kalau nggak peka, si konselor itu nggak bisa mengamati. Jadi harus peka, konselor itu harus mengerti celah yang mana yang harus ditanyakan, yang harus diperjelas dari seorang konseli atau orang yang curhat atau orang yang melakukan bimbingan konseling seperti itu. Kemudian holistic awareness atau kesadaran holistik. Apa itu kesadaran holistik? Seorang konselor harus bersifat holistic awareness. Yang dimaksud di sini adalah konselor harus mendekati dan memahami konseli dengan sepenuh hati, secara keseluruhan, bukan hanya sebagian atau sebagian kecil saja. Jadi nggak tanggung-tanggung kalau menghadapi konseling. Jika melakukan bimbingan konseling atau konselor itu harus memiliki kesadaran holistik, yaitu menanggapi atau memahami, mendekati konseling secara keseluruhan, bukan hanya sebagian kecil atau karena ada faktor lain kemudian setengah-setengah atau kurang maksimal seperti itu. Ya, mungkin itu saja pendapat dari Kafan tentang kualitas beri konselor.